pastinya juga gue penasaran bakal masih pada turun di atas apa enggak nih. Karena sebelumnya itu di atas bener-bener penuh ya Beb ya. Ya, please welcome di map Bermuda dan ternyata arah pesawatnya bener aja memancing banget peperangan dan juga pertempuran kali ini bakalan bergerak dari arah Graveyard menuju ke arah Sentosa dan EVOS. Wah, split Obser. yang sangat menarik ya. Dua Yeah. Obser, satu Graveyard, satu lagi. Ini bener-bener kayak mecahnya jauh banget loh. Mecah jauh banget bener kata Baby. Dan memang ini suatu advantage juga untuk mereka karena ternyata di sekitarnya itu nggak bakal ada peperangan yang deket banget kecuali di Shipyard. Karena kita lihat udah ada Red Bull Rebellion yang bertemu dengan tim Louvre kali ini. Satu orang jauh banget di belakang, shotgun udah dipegang lagi sama Venom. Ini bahaya untuk Mr. Home. Ya, yang mana kali ini kita bakalan lihat Mr. Home juga bakalan maju menggunakan MP40-nya. Mr. Home gak bisa berbuat terlalu banyak walaupun ada backup cover yang diberikan seorang Zay. Yap, masih ada berlari Calvin lagi, Mr. Home masih bisa diselamatkan, dibalikin Venom yang bakal coba di end gitu aja dengan MP40-nya. Tinggal dua orang lagi, Fader dan juga Jaira. Masih ada Fader, dari dekat, pakai skarnya. Masih bisa balikin tapi tinggal Jay ternyata sendirian yang ada di atap. Udah kena tembak juga dari kejauhan. Pembagian vision cukup baik dari RBR nampaknya kali ini. Tapi kita lihat ternyata masih bisa dijatuhkan lagi. MP40 di atas sampai lu breaking ternyata harus tusun di posisi 12. Sangat disayangkan banget ya, walaupun kita bisa lihat tim fight-nya itu sebenarnya agak sedikit ngacak. Ada satu player yang ada di atas hangar, walaupun dari RBR-nya ngasih clutch-nya itu luar biasa. Satunya lagi masih ada di depan CPR. Jauh banget ya, ternyata dari belakang masih bisa ngelihat Jay yang ada di atas atap. Dan itu memang sebenarnya tadi gue pikir bakal jadi kelemahan untuk RBR. Tapi ternyata menjadi advantage dan akhirnya mereka bisa dapetin 4 poin eliminasi di awal. Dan itu suatu hal yang bagus banget menurut gue. Gurih banget ya, pakai MP40 dari atas bisa dapat knock 2 kalau nggak salah tadi. Iya. Gue sampai tercengang juga ya. Untungnya ada vision dari jauh. Yes, walaupun ternyata dari Louvre-nya sendiri harus dipulangkan di peringkat ke-12, but it's okay. Kita masih ada 2 game lagi yang tersisa nantinya. Udah terbakar-bakar nih RBR nih. Dan masih belum lihat lagi untuk sekitar tempat lainnya karena di atas kali ini nggak seperti di game pertama. Karena di ronde pertama bener-bener full banget di arah atasnya. Tapi kali ini cuma ada RBR, terus ada Louvre juga. Tadi kita bisa lihat ada EVOS dengan splitnya di daerah observatory ya kan. Ya, dan kita agak sedikit bergeser ke pemuncak klasemen sampai dengan ronde ketiga tadi ada dari anak-anak RRQ Hades. Dan bisa dilihat juga kali ini anak RRQ juga lumayan nyaman. Mereka ngeluting di wilayah pick dan nge-splitnya juga lumayan jauh. Gua rasa mereka benar-benar natis kalau misalkan di picknya sendiri itu masih kosong ya. Belum ada yang mau nabrak nih. Belum ada yang mau nabrak nih. Di peringkat pertama loh. Harus ditabrak nih, diliatin dulu kan di Purgatory. Ntar RRQ turun di mana? Ayo kita hajar ya kan. Biasanya kan gitu. Tapi biasanya malah jadi advantage untuk tim-tim yang ditabrak. Karena kalau misalkan gue flashback lagi ke dulu pernah ada tim Dranex waktu season 2 FFVM. Itu waktu ditabrakin malah jadi advantage karena Dranexnya malah nyayur di sana. Yes, anak-anak dari First Rider kali ini ya. Udah langsung ngamanin di wilayah kota tuanya aja dari First Rider. Masih coba santai-santai aja kali ini Lihan. Yep, bakal looting-looting aja karena ini nggak secepat tempo game-game sebelumnya ya. Dan di Sentosa pun ternyata ada The Prime yang udah kedengeran juga suara kalengnya ke arah tim Boss Nightmare yang di sana gue liat cuma ada satu orang ternyata ada dua muncul tiba-tiba. Kayak bertelur gitu ya. Iya, kayak bertelur gitu. Muncul lagi satu lagi ada 2 player walaupun kali ini masih belum terlihat 2 player yang tersisa dari Boss Nightmare. Gua rasa dari Limzy sendiri nggak natis karena dia juga nggak mutusin buat turun kali ini dan Limzy sendiri bakalan coba untuk looting, coba regroup lagi ke arah dari teman-teman ya kali ini. Iya, bakal coba untuk lewat ujung map aja, lewat pinggir-pinggir pantai ya kan. Dan tim Boss sendiri pun nggak ngelakuin tembakan, nggak ada terlihat mau ngelakuin setup buat fight ke arah tim The Prime. Karena masih bahaya banget juga. Ya. Gue rasa memang lootingan dari Bossnya sendiri belum lengkap sih. Mereka belum pede banget untuk fight pastinya. Gue rasa sendiri kalau iya, misalnya kita lihat ngomongin soal Bermudanya, emang temponya tuh bener-bener dibikinnya tuh super pasif sih. Pasif ya? Kayak bener-bener di game awal itu Bermuda juga luar biasa pasif. Baru tim fightnya itu ketika kayak mau masuk ke late game. Karena ngelihat ini bukan liga lagi, karena ini juga udah menjadi hari penentuan siapa yang kira-kira bakal menjadi juara satunya ya kan. Pasti mereka juga nggak mau nyanyiin ini, nggak mau nyanyiin hal kesempatan yang udah mereka dapetin sekarang bisa di panggung sebesar ini juga. Dan tapi ternyata di sini Boss udah melihat pergerakan dari 2 orang tim The Prime, di mana masih dipantau aja dari balik pagar. Dan di The Prime-nya gue rasa ini Gak natis ya? Natis banget. Dia ngeliat.
Oke, kita sepertinya bakalan nunggu team fight yang terjadi di arah Sentosa, tapi kali ini agak bergeser sedikit ke arah dari anak-anak Bigetron Beat yang udah mulai ngamanin dari rumah 3 belakang Clock Tower kali ini. Masih Luar biasa, iya, luar ngamanin biasa compound. pasif. Luar biasa pasif, benar banget 11 tim masih ada. Lagian zona juga belum nutup juga. Masih bisa jadi advantage buat tim RRQ kalau gini gue rasa. Ya, yang mana RRQ sendiri kita ketahuin dia objektifnya zona dan dia juga punya defensif yang sangat kuat untuk berada di late game pastinya. Gak pakai predik biasanya. Nggak pakai. Maksud gue gak pakai info box gitu. Pakai predik gitu. Pakai prediksi, pakai naluri kayaknya. Ditambah lagi sebenarnya mereka juga nggak objektif sama resource. Kita bisa lihat tadi waktu di kalahari juga resource yang dimiliki sama Legalot itu dia pakai tas level 1 awalnya untuk di Refinery, terus dia juga pakai Mr. Weiger. Med kita cuma 3. Jadi bener-bener kayak objektifnya oke, kita masuk late game-nya dulu. Sampai akhirnya bener-bener bisa konsisten selama 3 game berturut-turut. Iya, pemanfaatan mereka juga terhadap peperangan yang lagi terjadi juga bagus gitu. Kayak dia lagi perang, kita nggak usah ikutan. Ngapain kita ikutan buang resource? Tapi kalau misalkan kita bisa steal kill, lakukan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, tahan aja. Ya kan? Tapi kita semua butuh poin pastinya buat ngejar peringkat pertama. Karena gap poinnya nggak begitu gap poin sakit harusnya. Iya. Biasanya cuma beda 2, beda 5. Nah, itu ketika kalau misalkan memang lu nggak main agresif. Sebenarnya kalau misalkan dari 6 game ini dengan perhitungan poin segini, lu cukup main agresif sekali atau 2 kali, setelah itu lu bakal main konsisten aja. Cukup ya sebenarnya. Cukup sebenarnya. Kecuali lu di 6 game tersebut nih misalkan main cuma placement point doang, main konsisten doang, cuman nggak pernah main agresif itu ke poin eliminasi dikit gitu, cuma buyah-buyah doang. Terus lu tusun sekali kelar, biasa kayak gitu. Dan ada man of the match kita kali ini dari ronde ketiga dengan 9 kill yaitu ada Chanzu kali ini. Tadi sebelumnya Legalot, terus dikasih lagi sekarang dari RRQ Hades lagi seorang Chanzu. Aduh, bahaya banget nih RRQ nih. Kalau misalnya lihat mereka tinggal ngamanin placement point sih gue rasa. Dan seperti yang Legalot pernah bilang juga waktu di regular season ya. Yes. Sebenarnya dia nggak butuh buyah, yang penting 10 poin eliminasi aja tiap match katanya. Dan kalau kita ngomongin soal RRQ, sebenarnya RRQ juga pernah mewakili nama Indonesia Ya. untuk ada di kancah internasionalnya ya. Pernah juga bareng sama EVOS waktu itu. Yes, dan kita bakalan lihat kali ini apakah kira-kira bakal mengulang kembali sejarah pastinya yang mana lahir dari Free Fire Indonesia Master. Dan tapi kali ini dari RRQ-nya sendiri masih coba untuk ada di wilayah atas dan bakalan ada team fight kali ini. Lihan dari seorang Darko udah sempat terkena damage ke arah dari Link nih bos sepertinya. Yap, udah dipantau aja kali ini bersama Darkol dengan snipernya juga ke arah Baby tapi masih ditahan. Ini bisa jadi manfaat juga untuk tim Lynx, di mana mereka manfaatin compound dengan cukup baik juga. Kalau misalkan First Rider memilih untuk ngerush ke dalam, itu bisa dihabisin di jalanan. Kayak di open field udah habis duluan. Walaupun kali ini satu obstacle yang dimiliki sama anak-anak Lynx nih bos sebenarnya free banget sama grenade. Dia benar-benar punya banyak banget jendela. Harusnya kalau misalkan spamming grenade, resource grenade yang dimiliki sama anak-anak First Rider itu cukup, gua rasa bakalan lebih mudah pastinya untuk rushing. Tapi kita bisa lihat Jauh anak-anak soalnya Lynx posisinya. mutusin kayak buat back off ke belakang. Iya, padahal posisi sebenarnya jauh juga untuk lo nyebrang ke arah rumah sana, bisa dihabisin di tengah jalan. Tapi mereka malah untuk mundur dulu, memanfaatkan compound yang lain lagi. Udah ditembak kali ini. Masih ada Kendis, di mana masih bisa pakai medkit juga, memankan tower dengan cukup baik, di mana Baby sendirian. Bahkan coba memberikan vision di arah depan, di mana First Rider mereka perlahan tapi pasti coba untuk masuk ke pertahanan tim Lynx nih bos. Tembakan langsung beruntun dari arah Baby, tapi menghadap di belakang, masih tembakan dari si Vici. Terlalu jauh, gak dapat vision dan ternyata masih bisa dihindari oleh First Rider Bravo. Kali ini Lynx nih bos juga setupnya baik banget. Dia benar-benar ada 2 pemain juga yang udah standby di arah tower. Dan kita bisa lihat kali ini Baby dan juga Vince bakalan coba untuk lebih sabar dulu. Atau mungkin ternyata mereka sendiri mutusin buat naik lagi ke arah tower. Walaupun Baby udah langsung nge-pull out duel kali ini. Bakalan coba untuk naik ke arah tower. Oke, tower berhasil diamankan oleh Lynx nih bos, di mana Baby masih bisa mendapatkan waktu untuk pakai medkit terlebih dahulu, di mana First Rider mulai memojok ke arah tim Lynx nih bos, masih ditahan di sekitarnya juga nggak terlihat bakal ada third party. Ini bakalan sulit sih kalau misalnya team fight kayak gini. Satunya ada di tower, terus kayak ya walaupun adanya sniper ya, tapi gua rasa ini bakalan sulit kalau misalkan lu mutusin buat objektif ke arah tower. Yap, masih terlihat bener-bener mainnya tuh main aman banget gitu, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang udah ada split yang jauh banget dari Boss Nightmare juga tentunya, di mana Riza, Fear, I'm God masih berjauhan sekali. Hyde pun ada di ujung map, tidak terlihat. Luar biasa banget ya. Ini gameplaynya baru semua loh. Baru Ini semua loh, baru bahkan semua. EVOS aja yang sebenarnya di observatory terus rotasinya cepet, kali ini aja dia sampai bener-bener zonanya mau masuk lagi ke zona ketiga ya berarti ya. Ini Dia masih ada di observatory. dia mau pakai info box nggak cuma 1, pakai 2 karena kurang yakin. Kurang yakin Kurang ya. belief ya, jadinya dia harus pakai 1 lagi di CVR, 1 lagi di sebelah kanan di keraton, nyari lagi dia buat nyari info box biar lebih yakin lagi kira-kira zona ketiganya bakal ada di mana.
Yes, dan luar biasa. Super duper pasif, kita bisa lihat beberapa team fight yang tadi ada dari Sentosa juga sampai sekarang ke wilayah Hangar juga. Masih 11 tim, masih 44 pemain. Iya. Objektifnya terlalu gimana nih? 3 game kita dikasih pemain yang agresif, tapi 3 game nampaknya ini udah kelihatan lagi nih, game keempat tuh dikasih yang pasif kayak gini. Dia bakal pecah banget di late gamenya, karena memang zona yang bakal menentukan siapa yang jadi pemenangnya untuk ronde kali ini. Yes, walaupun kali ini di wilayah Hangar juga udah ada satu tim juga yang mulai masuk juga. Tapi kita masih belum lihat itu dari tim mana. Bergeser sedikit nih. Puncak klasemen lagi dan lagi ada anak-anak dari RRQ yang bakalan turun ke bawah yang harusnya kali ini udah kebuka visionnya ke arah dari anak-anak Onyx Olympus. Onyx Olympus sudah mulai terpantau, nampaknya counter kali ini nembak arah Jars. Jars. Sudah terkena damage dari tim RRQ. Hades masih ada gol cukup baik, Pagar masih menjadi bala bantuan juga. Masih ada compound rumah sabun di sana nampaknya, dan RRQ harus memukul untuk mundur karena mereka gak punya compound. Gak mau buang-buang glue juga. Sayang banget soalnya buat buang-buang glue, dan mereka bakal coba untuk berputar lari dulu, nggak langsung all-in ke arah tim Onyx, tapi nge-split dengan cukup baik nampaknya. Ya, walaupun ada satu pemain yang sebenarnya kali ini standby ngebuka vision ke Iya. arah para player dari Onyx Olympus ya. Dan yang tiganya lagi bakalan coba untuk masuk ke Bima Sakti dari sisi kirinya. Kita bakalan lihat kali ini Okaner juga udah mulai nge-spot ke arah bawah. Dan kali ini RRQ sendiri nggak begitu diuntungkan karena dia juga masih ada dari luar zona itu sendiri. Masih dipantau oleh Chanzu juga dari kejauhan, dimana Street. Onyx udah dapat visionnya. Tapi kita lihat ke arah tim lain, ada EVOS Esports di Sam 13 udah kena damage, masih bisa ngeregen terlebih dahulu. Masih ada Alok tentunya, satu poin yang masih didapatkan, dan coba untuk muter dulu di tempat di saat yang sama juga masih ada First Rider juga bertahan dengan Lynx nih bos nampaknya. Yes, kali ini dari anak-anak EVOS Esports udah langsung membuka summon airdrop, udah langsung berubah lagi temponya. EVOS Esports yang tadinya benar-benar ngehantam kiri kanan depan belakang, dia langsung mulai ngamanin lagi. Mulai ngamanin lagi katulistiwanya, mulai ngamanin lagi next circle-nya, ngebuka summon airdrop. Lebih diturunin lagi temponya, nggak mau coba untuk egois. Nggak mau egois ya, Nggak nggak mau mau. mikir kayak wah nih lawannya kita hajar-hajar ya, nggak Nggak. tambah basa-basi gitu. Tapi sekarang barbar tapi ngotak kalau sekarang. Yes, nggak mau egois dan bergeser lagi dan lagi. Masih ke team fight antara dari First Rider ya, ke arah Sama dari Lynx anak-anak ya. Lynx nih bos. Ini bakalan sulit sih, lama banget pastinya. Iya, setidaknya udah dapat satu tadi poin eliminasi dapatnya sama First Rider. Akhirnya keculik satu tim Lynx nih bosnya. Tapi kita pindah dulu ke Bima Sakti, di mana ada tim Onyx yang dipukul mundur oleh RRQ. Akhirnya teritori zonanya berhasil diamankan juga sama RRQ yang tadi sebelumnya sebenarnya RRQ ada di luar zona. Tapi tim Onyx memilih untuk memanfaatkan kompon di dalam dulu sambil masuk ke dalam zona juga pastinya, karena kalau misalkan mereka terlalu lama menahan RRQ dengan jumlah poin yang segini, dengan jumlah tim yang segini, maksud gua ini bakal mengundang third party banget dan malah merugikan mereka. Dan ini kita bisa lihat ya, zonanya juga udah langsung mulai jalan dan baru satu player aja yang dipulangkan ke lobby. Kayak Iya. emang beberapa rotasi dari tim ini tuh nggak mau benar-benar coba untuk tim fight. Iya. Kalau mereka mau rotasi ke kanan, ternyata mereka nemu, mereka coba agak minggir sedikit ke kiri. Iya, gua rasanya tuh pengen ngasih danger zone satu map. Ngasih danger zone satu map sampai Iya. akhirnya benar-benar eliminasi semua. Kelar gitu kan, selesai sudah. Tapi ini udah latuk bergerakan, udah di jembatan juga. Tim Onyx sudah memanfaatkan high ground yang ada juga, tapi cukup open field dan terbuka juga untuk ditembak. Dan selain udah ada EVOS juga yang sudah mengamankan darah Katulistiwa dan udah dapat compound juga dibagi masing-masing. Kali ini masih utuh 4 orang. Dan ini bisa jadi banyak tim jadi makanan tim EVOS, tapi kita belum tahu juga. Ada pergerakan lagi The Prime kali ini bakal coba untuk melemahkan Dix. Masih ada gol cukup baik, ada perang kelihatan. lagi di mana Iron Wolf sang serigala bakal masuk ke pertahanan tim The Prime kali ini yang baru aja buyah. Apakah bakal tusun? Yes, kali ini Lindsay bakal coba untuk reviving dulu dan udah berhasil untuk di revive. Kita bakalan lihat ternyata baik banget opsi yang milikin, berhasil mengknop dan seorang Black dan Iron Wolf Pro Team once again di peringkat ke-11, Lian. The Prime gak bisa diremehin ya gini-gini nih. Tim Onyx satu ini bahaya banget dari final group stage ya. Kalau misalkan gue udah perhatiin ini jumlah poin killnya nih bukan main-main, emang Ya. dari mikro makro skillnya masing-masing player itu udah kebentuk banget menurut gue. Bahkan mereka itu baru masuk kemarin ke play-in, itu masuk ke offline, mereka tandingnya tuh udah jadi banget mentalnya. Kalau gue nggak salah dari semua final group, tim yang benar-benar ngumpulin poin kill terbanyak adalah mereka kan ya? Nah itu Anak-anak dia. dari The Prime ya, ini change-nya lumayan besar juga buat The Prime. Dan kali ini geser lagi nih Lian, ke arah dari EVOS Esports. Oke, geser. First Rider udah dapat poin eliminasi juga di atas. Kita lihat cukup ramai juga. EVOS hanya memantau dari kejauhan. Udah ada yang pakai launchpad juga. Satu orang dari Bigetron nampaknya. Oh, ternyata dari The Prime yang langsung terbang ke pertengahan pertempuran. Bakal dijepit habis. Apakah menjadi malapetaka untuk tim The Prime? Tapi kita lihat udah ada Darkon dengan sniper. Coba untuk mengeker ke arah Vince. Bakal tembak. Headshot kena kepalanya. Vince pun terjatuh. Masih bisa berlindung di balik pagar. Dan bisa diselamatkan nampaknya kali ini. Masih ada Sam 13. Bakal nembak ke arah Glue lagi. The Prime udah masuk pertahanan tim EVOS. Kali ini masih bisa dihajar oleh tim Bigetron. Lindsay? Bakal ada 3 tim numpuk semua karena 10 tim masih tersisa di zona ketiga kali ini.
Yes, dan kita bakalan lihat kali ini EVOS bakalan coba steal kill dari sisi kanannya. Dan ada anak-anak The Prime yang bakalan kehampir sama anak EVOS Esport dan juga Bigetron. Di sisi lain, Aura Guns dengan M79-nya berhasil ngedapetin anak-anak dari Lynx nih, bos. Wow, ini bener-bener padat banget nih Khatulistiwa. Padat banget, nampaknya EVOS juga nampak kesulitan kali ini karena tim The Prime udah masuk tiba-tiba terbang dari kejauhan, juga ada Bigetron dan zonanya masih didapatkan sedikit aja oleh tim EVOS. Mereka harus kehilangan Abu. Nggak cukup baik, tapi kali ini di luar juga bakal ada fight bisa dimanfaatkan oleh EVOS tentunya. Ya, yang mana kali ini ternyata zonanya nariknya ke atas. Otomatis tim-tim yang ada di bawah itu bener-bener bakalan rusuh banget. Ada 3 tim yang bakalan harus tim fight. Iya. Ada dari Boss Nightmare, ada dari Bigetron, dan ada juga dari The Prime. Dan gue liat dari tadi notifnya First Rider mulu ini yang bunuh. Udah berapa eliminasi First Rider dapetin? Atau kan langsung dikirim tapi ke lobby gue nggak tahu juga karena belum kelihatan. Tapi kita lihat Lynx Baby udah ngeliat karena tembak langsung berkalimat, langsung dipulangin aja. Lagi zaman masih ada ombak, dia akan menyelamatkan kawannya. Lagi jam-jam, Kevin menjamkan, Joko bakal coba shot, langsung dijamkan dari jauh dari Dendis dengan sekarnya. Belakang itu ke pemain First Rider satu persatu zona langsung begitu ke First Rider. Masih ada pagar, coba untuk pakai gulung medkit dulu. Pemain First Rider bakal ditinggal aja oleh Lynx nih, bos. Walaupun tersisa 1 pemain aja, tapi baik juga keputusan yang dimiliki sama anak-anak Lynx nih, bos. Mereka kayak lebih memutuskan untuk masuk ke dalam zonanya. Dan ternyata Aduh, The Prime-nya dipulangkan di peringkat ke-10. Dan kita bakal geser oleh Khatulistiwa yang mana kali ini Mister 05 berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya. Lagi-lagi dengan M79. Lontar lagi-lagi memakan korban. Dari belakang juga ada lawan. Kali ini masih coba untuk dihajar lagi tapi malah kena hajar sendiri karena meledak di depan mata. Masih ada gol lagi dan masih bisa diselamatkan oleh Sam 13. Masih sempat juga zona udah nggak dapat lagi. Masih sempat loading lagi. Tinggal 7 tim tersisa. Zona semakin kecil dan First Rider pun tereliminasi di posisi ke-7. Tinggal 6 tim, oh baby. Ya, yang mana kali ini dari EVOS juga masih benar-benar santai. Red Bull Rebellion dengan 5 kill poinnya. Kali ini benar-benar nge-spot ke arah para player dari RRQ. Ada Mr. Home juga menggunakan snipernya berhasil mendapatkan damage lagi ke arah anak-anak dari RRQ. RRQ Hades bakalan kesulitan berada balik batu di sisi lain. Aura Esportnya dipulangkan di peringkat ke-5. Yap, tim berjatuhan satu persatu di mana RBR Zico pun masih menunggu bala bantuan. Di belakang masih ada EVOS juga menjadi ancaman tentunya. Kali ini bakal coba untuk di revive terlebih dahulu Mr. Home. Masih bisa tim Onyx masih memanfaatkan zona yang cukup tipis juga kali ini. Zico pun masih bisa diselamatkan. Tinggal 15 orang yang masih hidup. Di mana Calvin bakal coba untuk bergerak ke arah bawah. Dan kita lihat RRQ pun perlahan udah memasang glue wall dengan cukup baik. Di mana Jars dengan Launcher lagi. Ada launcher lagi. M79 karena 2 orang airgun dan juga Tayo berhasil jatuhkan tembak lagi langsung. Masih bisa di revive tentunya. Kali ini masih ada pohon menjadi penyelamat untuk seorang Jars. Ya, yang mana kali ini Jars juga bakalan coba fokus untuk ke arah anak-anak dari EVOS Esport. Ada launcher yang udah dipegang, tapi ternyata Jarsnya berhasil di knockdown walaupun berhasil mendapatkan Sam 13 di sini. Tersisa 2 tim aja lihat. Ada dari Red Bull Rebellion. Lagi-lagi RRQ masih bisa berdiri, tapi 4 orang lawannya kali ini masih bisa ke RRQ berdiri. Masih ada glue wall nampaknya, tapi RBR langsung maju ya, terobos terus. Masih ada granat juga dikeluarkan, dimana Kenner masih medkit dan RRQ tereliminasi. Red Bull Rebellion buyah di game keempat. Luar biasa ya.